Sistem jaminan mutu. Maklumat mutu PT Forisanusa Persada. PT Forisanusa Persada sebagai salah satu produsen makanan dan minuman baik dalam kemasan maupun siap saji di Indonesia dan tersedia di pasar global, berkomitmen untuk senantiasa memproduksi produk halal, bermutu, dan aman dikonsumsi, sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh LP POM MUI mengenai kehalalan produk maupun Badan POM atau lembaga sejenisnya terkait dengan mutu dan keamanan pangan produk. Produk yang aman dikonsumsi adalah produk yang bebas dari kontaminasi atau cemaran bahaya, baik bahaya yang mengurangi atau merusak mutu maupun keamanan pangan yang dapat mengganggu kesehatan. Ada 3 jenis bahaya yang harus kita kendalikan agar tercipta produk yang halal, bermutu, dan aman dikonsumsi. Yaitu yang pertama, bahaya fisik. Bahaya fisik merupakan bahaya mutu dan keamanan pangan yang secara visual terlihat jelas oleh mata kita. Contoh bahaya ini seperti serpihan karton atau kertas, serpihan plastik, tali, pecahan kaca, pecahan kayu, serpihan besi, baut atau mur, serabut kain atau benang, bangkai hewan, kotoran serangga, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bahaya kimia. Bahaya kimia adalah bahaya mutu dan keamanan pangan yang disebabkan oleh cemaran dari bahan kimia, seperti misalnya sabun pembersih, pelumas atau oli, pembersih lantai, pembersih kaca, cat, solvent atau pelarut tinta, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah bahaya biologi. Bahaya biologi yaitu bahaya mutu dan keamanan pangan yang tidak tampak secara visual, seperti misalnya virus flu atau influenza, bakteri Escherichia coli, bakteri TBC, virus hepatitis, jamur kulit seperti panu, kadas, kurap, dan sebagainya. Guna mengendalikan potensi kontaminasi dari bahaya fisik, kimia, dan biologi tersebut sehingga tercipta produk yang halal, bermutu, dan aman dikonsumsi, maka PT Forisanusa Persada menerapkan beberapa sistem pengendalian. Seperti yang pertama, GMP atau Good Manufacturing Practice, yang mengatur tata cara produksi produk pangan olahan yang baik. Kemudian yang kedua ada SJH atau Sistem Jaminan Halal, yang mengatur tata cara produksi sehingga tercipta produk yang halal sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ada ISO 9001 dan ISO 22000, yaitu sistem manajemen mutu dan keamanan pangan yang mengatur tata cara memproduksi produk yang bermutu dan aman dikonsumsi. Kemudian yang ketiga ada K3L atau Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan, yang mengatur tata cara kerja dan pengendalian lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta mengendalikan potensi pencemaran lingkungan hidup. Yang terakhir ada 5R, adalah suatu sistem yang mengatur tata cara pengendalian area kerja secara ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Good Manufacturing Practice atau yang dikenal dengan istilah GMP. GMP atau Good Manufacturing Practice atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah CPPOB atau cara produksi pangan olahan yang baik, merupakan tata cara produksi yang baik dengan memperhatikan aspek keamanan pangan sehingga dihasilkan produk yang bermutu dan aman dikonsumsi.
Penerapan GMP di PT Forisa Nusa Persada mengacu ke Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75 Tahun 2010. Hal-hal yang harus dikendalikan agar tercipta produk yang bermutu dan aman dikonsumsi adalah: yang pertama, lokasi, yaitu lingkungan pabrik yang harus dikendalikan sehingga senantiasa bersih, rapi, dan terawat. Kemudian yang kedua, konstruksi atau bangunan pabrik yang harus kuat, berfungsi dengan baik, tidak rusak, retak atau pecah, melindungi proses dari potensi kontaminasi, bersih, dan terawat. Kemudian fasilitas sanitasi, yaitu sarana cuci tangan, pencucian alat, saluran pembuangan, dan toilet yang harus berfungsi dengan baik, bersih, tidak rusak, retak atau pecah, bersih, dan terawat. Selanjutnya ada mesin dan peralatan yang harus berfungsi dengan baik, melindungi proses dari kontaminasi, bersih, dan terawat. Kemudian bahan, yaitu bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan air yang digunakan sesuai dengan standar atau regulasi yang berlaku, sehingga senantiasa bermutu dan aman dikonsumsi. Kemudian pengawasan proses, di mana setiap tahap proses harus dipantau dan dikendalikan dengan baik sesuai dengan prosedur, IK, atau standar yang berlaku. Poin selanjutnya adalah produk akhir. Produk akhir harus senantiasa terjaga mutu dan keamanan pangannya sesuai dengan standar yang berlaku. Selanjutnya ada laboratorium, di mana mutu produk, air minum, air limbah, dan kualitas lingkungan senantiasa terpantau. Alat ukur rutin terkalibrasi, timbangan rutin ditera dari metrologi, dan alat ukur yang digunakan senantiasa berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada poin karyawan. Karyawan yang dimaksud adalah sehat, tidak memiliki luka terbuka, bersih, rapi, menggunakan seragam atau atribut kerja sesuai dengan ketentuan, kemudian memahami cara kerja sesuai dengan prosedur, IK, dan standar yang berlaku. Kemudian ada pengemas. Pengemas harus senantiasa bersih, kering, tidak bocor, tidak rusak, dan mampu melindungi produk dengan baik sesuai standar yang berlaku. Kemudian ada label dan keterangan produk, di mana identitas atau informasi harus selalu sesuai dengan produk dan terbaca jelas sesuai standar yang berlaku. Yang selanjutnya ada penyimpanan. Penyimpanan meliputi bahan baku dan bahan kemas, produk akhir, wadah dan pengemas, dan mesin atau peralatan produksi. Adapun kondisi area penyimpanan yang baik, yaitu harus selalu bersih, bebas hama, diberi alas, memiliki identitas yang jelas. Alur distribusi bahan dan produk selalu terkendali, baik FIFO ataupun FEFO, di mana FIFO adalah first in, first out, atau barang yang pertama kali masuk adalah barang yang perlu pertama kali dikeluarkan, atau FEFO, first expired, first out, di mana barang yang expired lebih dulu akan dikeluarkan lebih dulu. Kemudian ada pemeliharaan dan program sanitasi, di mana semua sarana sanitasi meliputi kebersihan, pengendalian hama, pengendalian limbah atau sampah dalam kondisi berfungsi dengan baik, bersih, terawat, serta terpelihara rutin dan efektif dilakukan sesuai dengan prosedur, IK, maupun standar yang berlaku. Poin selanjutnya ada pengangkutan, di mana senantiasa terpantau dan terkendali dengan baik sesuai dengan prosedur, IK,
maupun standar yang berlaku. Kemudian selanjutnya ada dokumentasi dan pencatatan, di mana setiap hasil kegiatan senantiasa tercatat dengan lengkap, rapi, dan terbaca jelas, serta disimpan dan dijaga dengan baik di tempat yang disediakan agar tidak hilang atau rusak. Selanjutnya ada pelatihan, di mana setiap karyawan wajib mengikuti pelatihan yang ditentukan untuk mendukung penerapan cara produksi yang halal, aman dikonsumsi, dan bermutu melalui lingkungan kerja yang bersih dan aman. Selanjutnya ada penarikan produk, di mana semua informasi dari sejak penerimaan bahan hingga pengiriman barang jadi senantiasa tercatat dengan baik sesuai dengan prosedur, IKA, atau standar yang berlaku, sehingga mudah untuk ditelusur dan dapat menjamin pengendalian mutu dan keamanan produk yang beredar. Terakhir, ada pelaksanaan pedoman, di mana semua karyawan wajib berperan dalam program yang dilakukan untuk penerapan cara produksi produk yang halal, aman dikonsumsi, dan bermutu melalui lingkungan kerja yang bersih dan aman. Program harus berjalan konsisten dan efektif serta terdokumentasi dengan baik. Dari semua poin-poin yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai ketentuan GMP, kali ini kita sebagai manusia merupakan salah satu sumber bahaya atau kontaminasi terhadap proses maupun produk. Beberapa bahaya yang bisa saja kita bawa berasal dari yang pertama mata, seperti kotoran mata, bakteri maupun virus. Kemudian rambut, tanpa kita sadari ada sekitar 100 helai rambut yang rontok setiap harinya. Jika kita tidak jaga dengan baik, bisa berpotensi masuk ke dalam produk. Kemudian hidung. Hidung adalah organ tubuh yang berfungsi menyaring udara sehingga paru-paru kita mendapat udara yang bersih. Namun, tanpa disadari ada potensi cemaran biologi dari hidung kita yang berasal dari kotoran udara yang tersaring. Kemudian dari mulut bisa berupa bakteri, virus, ataupun jamur. Oleh karenanya, kita tidak dibolehkan meludah atau membuang dahak sembarangan. Kemudian dari pakaian. Tanpa kita sadari, dari rumah pakaian kita sudah terpapar udara luar, yang bisa saja kotor dan membawa cemaran fisik, kimia, atau biologi. Dan juga kulit. Ternyata setiap menitnya ada sekitar 10.000 sel kulit yang mati dan terkelupas. Oleh karenanya, sangatlah penting bagi kita semua untuk senantiasa berperilaku sehat dan hidup bersih. Beberapa perilaku hidup bersih dan sehat yang dapat mendukung keberhasilan dalam memproduksi produk yang halal, bermutu, dan aman dikonsumsi adalah yang pertama, rutin mandi setiap hari, termasuk sebelum bekerja. Kemudian, senantiasa merawat kuku agar tetap pendek, rapi, dan bersih. Juga, tidak disarankan menggunakan kutek. Kemudian, selalu merapikan, membersihkan dan memotong rambut, kumis,
jenggot secara rutin. Kemudian, selalu membuang air kecil dan besar pada tempatnya. Juga memastikan kebersihan diri setelahnya. Yang selanjutnya, bila menderita penyakit yang menular yang disebabkan bakteri, virus, atau jamur seperti flu, TBC, hepatitis, diare, dan yang lainnya, segera melapor ke atasan untuk ditindaklanjuti. Kemudian jika ada luka yang terbuka di bagian tubuh, harus segera ditutup untuk mencegah kontaminasi ke proses maupun produk. Kemudian senantiasa mencuci tangan sebelum bekerja dan menggunakan atribut kerja sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Di samping perilaku hidup bersih dan sehat yang selalu kita jaga dengan baik, ada perilaku hidup tidak sehat yang harus kita hindari, seperti meludah atau membuang ingus sembarangan, makan dan minum tidak di tempat yang disediakan, menginjak bahan baku, kemudian menggunakan aksesoris seperti kalung, gelang, cincin, anting, jam tangan, manik-manik, lensa kontak, peniti, jarum pentul, dan sejenisnya di area proses. Kemudian memakai kutek atau cat kuku. Kemudian membawa dan menyimpan barang pribadi di area proses. Perilaku tidak sehat ini dapat menurunkan bahkan merusak kehalalan, mutu, serta keamanan pangan produk yang dihasilkan. Dari contoh perilaku hidup bersih dan sehat yang tadi, ada satu kebiasaan yang harus selalu kita jaga dengan baik, yaitu mencuci tangan. Kita semua setuju bahwa tangan adalah salah satu organ tubuh kita yang paling banyak digunakan untuk berinteraksi dengan benda sekitar. Oleh karenanya, dengan mencuci tangan dengan baik dan benar, kita dapat mengurangi bahaya fisik, kimia, maupun biologi yang menempel di telapak tangan. Kapan sebaiknya kita harus mencuci tangan? Yang pertama, sebelum mulai bekerja. Kemudian setelah dari toilet. Kemudian setelah menangani bahan yang dapat mengkontaminasi produk, seperti pelumas, cat, bahan pembersih, sampah, dan sebagainya. Kemudian setelah batuk maupun bersin. Kemudian setelah makan atau minum. Yang terakhir, setelah melakukan kegiatan pembersihan. Sebuah kondisi yang juga harus kita kendalikan adalah kesehatan. Ada beberapa masalah kesehatan atau penyakit yang dapat menurunkan bahkan merusak kehalalan, mutu, dan keamanan pangan produk. Oleh karenanya, orang dengan penyakit atau masalah kesehatan tidak diizinkan atau diperkenankan bekerja di area proses. Adapun beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur yang dapat membawa bahaya biologi tidak hanya untuk produk, namun juga untuk pekerja lainnya, yaitu diare, TBC, hepatitis atau penyakit kuning, muntah-muntah atau muntaber, dan lainnya. Termasuk jika kita mengalami luka terbuka, maka luka tersebut harus segera ditutup untuk menghindari perkembangbiakan virus
Guna mendukung pengendalian kehalalan, mutu, dan keamanan pangan produk, maka diberlakukan pembatasan atau pembagian area kerja. Di PT Forisa Nusa Persada, area kerja kita dibagi menjadi 3 area. Area yang pertama atau white area adalah area di mana produk atau bahan dalam kondisi terbuka, sehingga besar potensi terkontaminasi secara langsung. Kemudian yang kedua, gray area adalah area di mana produk atau bahan sudah terbungkus oleh kemasan primer atau satu bungkus, sehingga kecil potensi kontaminasi. Dan yang terakhir, black area adalah area di mana produk atau bahan sudah dalam kondisi terbungkus dengan baik dengan kemasan lain seperti karton, dus, dan sejenisnya. White area yaitu area proses di mana bahan maupun produk dalam kondisi terbuka, sehingga berpotensi besar terkontaminasi secara langsung. Beberapa area kerja yang menjadi area white adalah ruang mixing, ruang filling, preparasi, ruang barang setengah jadi atau WIP, juga ruang rewinder kemasan. Di area white, kita harus selalu mengendalikan seragam kerja dengan baik dan benar. Seragam kerja kita tidak boleh dipakai dari rumah, termasuk pengendalian perilaku agar senantiasa memastikan bahwa rambut dan telinga tertutup rapat oleh topi yang digunakan. Di area white, kita juga tidak diperkenankan menggunakan aksesoris yang berpotensi mengontaminasi produk, seperti kalung, gelang, cincin, anting, jam tangan, manik-manik, peniti, jarum pentul, lensa kontak, dan sejenisnya. Di white area, untuk menjaga kehalalan, mutu, dan keamanan pangan produk, maka kita harus menyemprotkan alkohol ke telapak tangan sebelum memasuki dan bekerja di area ini. Gray area. Gray area adalah proses di mana bahan maupun produk sudah terbungkus oleh kemasan primer, sehingga kecil peluangnya terjadi kontaminasi ke produk. Beberapa area kerja yang termasuk ke dalam area gray adalah area packing, ruang cuci, selasar produksi, ruang QC dan maintenance, juga ruang-ruang lain yang berhubungan langsung dengan white area. Berbeda halnya dengan white area yang mewajibkan memakai masker dengan baik dan benar, di gray area kita tidak perlu menggunakan masker. Namun, kita tetap harus menjaga ketertiban, pemakaian seragam, serta perilaku, sehingga senantiasa mendukung produksi produk yang halal, bermutu, dan aman dikonsumsi. Sama halnya dengan white area, tidak boleh memakai aksesoris yang berpotensi mengkontaminasi produk, seperti kalung, gelang, cincin, anting, jam tangan, manik-manik, peniti, jarum pentul, lensa kontak, dan sejenisnya. Hal ini untuk mencegah terjadinya kontaminasi ke proses atau produk di PT Forisa Nusa Persada. Yang terakhir adalah black area. Black area adalah area di mana produk sudah terbungkus rapi oleh kemasan dan pendukungnya, sehingga sangat kecil peluang terjadinya kontaminasi ke produk. Area ini adalah area selain gray dan white, seperti kantor, kantin, musola, toilet, ruang ganti seragam, lingkungan luar gedung pabrik, dan lain-lain. Di area black, kita harus tertib dalam pemakaian alat pelindung diri
yang baik dan benar. Juga senantiasa menggunakan pakaian kerja yang bersih, rapi, tidak sobek, atau rusak. Selain itu, beberapa aktivitas dan kondisi yang juga harus kita perhatikan agar tidak menjadi penyebab turunnya bahkan rusaknya kehalalan, mutu, dan keamanan pangan produk, seperti beberapa aktivitas dan kondisi berikut. Kita tidak boleh membuat, membiarkan, dan meneruskan kondisi ini. Membiarkan adanya celah hingga hama mudah masuk, membiarkan tempat sampah menumpuk dan berserakan, membiarkan sarana rusak tetap dipakai, sabun cuci tangan dibiarkan habis dan mencoret-coret dinding. Meletakkan wadah bahan di lantai sehingga kontak langsung dengan area yang kotor. Meletakkan barang tidak rapi, juga memakai atau menggunakan sarana kerja dengan kondisi yang tidak sesuai, seperti peralatan berkarat atau peralatan dalam kondisi yang sudah rusak. Kemudian mengutak-atik alat ukur, membiarkan produk tidak tersusun rapi dan dibiarkan di lantai. Tidak memperhatikan kualitas hasil produksi, sehingga produk mudah rusak, atau membiarkan alat kerja dan alat ukur kotor dan tidak terawat. Semua kondisi ini tidak hanya bisa menurunkan, namun juga merusak kehalalan, mutu, dan keamanan pangan produk yang dihasilkan.